Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aksi nyata modul 11, yaitu mengenai penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah. Bersama saya Yudi Azwir SPD, CGP Angkatan 8 Aceh Utara. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Surajio SPD selaku fasilitator, kemudian kepada Bapak Wan Afri Ahmad SPD selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu supaya peserta mampu mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Yang pertama, bagaimana perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas? Di sini yang perlu kita pahami bahwa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan itu hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri, serta kurang memiliki kebebasan dalam berekspresi. Namun seharusnya guru tersebut adalah membuat pembelajaran yang harus berpusat pada peserta didik dan menyenangkan. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, yaitu selama mengikuti materi pada modul 11, saya telah banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki sistem pembelajaran yang saya terapkan selama ini. Terima kasih kepada narasumber, fasilitator, dan pengajar praktik yang telah memberikan berbagi ilmu dengan kami para CKP di Angkatan 8 ini. Kemudian, perasaan selama melakukan perubahan di kelas, yaitu sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, telah menyadarkan saya sebagai seorang pendidik akan pentingnya memberikan pendidikan yang sifatnya menuntun, jadi bukan hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh karakter dan teladan yang baik bagi peserta didik. Ide dan gagasan selama proses perubahan. Merubah metode pembelajaran yang sebelumnya, yaitu dari teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi student center, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, serta berani. Untuk praktik baik aksi nyata diawali dengan membuat perencanaan. Di sini saya melakukan diskusi dengan teman sejawat. Dalam hal ini saya berdiskusi dengan teman-teman yang ada di SMA Negeri 1 Luksukun, khususnya dalam mapel bahasa Indonesia. Setelah saya berdiskusi dengan teman sejawat, kemudian saya melakukan penyusunan perangkat pembelajaran yang akan saya terapkan nantinya kepada peserta didik di dalam kelas. Berikut pelaksanaan praktik baik aksi nyata yang saya lakukan bersama siswa di kelas dan lingkungan sekolah. Untuk kegiatan pertama, yaitu melakukan doa sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya, saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah.
Iya. Apa nak? Jadi, teks eksplanasi itu ialah teks yang menjelaskan tentang suatu proses atau tahapan dalam menjelaskan atau memperjelas suatu fenomena alam tersebut. Mengapa juga bagaimana? Teks ini berkaitan dengan adanya alam, sosial, budaya, dan juga ilmiah. Oke, kasih aplaus. Selanjutnya, memberikan tugas kelompok dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengerjakan tugasnya di seluruh lingkungan Mencari sekolah. tempat yang mungkin lebih enak untuk mengeluarkan inspirasi kalian. Oke, selamat bekerja. Yang terakhir, presentasi akhir dari seluruh tugas kelompok yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Baiklah, kami akan mempersembahkan hasil kerja kelompok kami kepada rekan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok O ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya bernama Syariful Khairi, di sini Edi Ramadhani dan Jatul Tarisa. Jadi di sini kami ingin membahas tentang Instagram Live dan fenomena video streaming di Indonesia. Sedangkan saya, yaitu memberikan penguatan terhadap hasil akhir kelompok. Di akhir pembelajaran, yaitu dilakukan dengan alhamdulillah dan dilakukan maka yang salam. melakukan presentasi insyaallah akan kita Kemudian refleksi. pada pertemuan minggu depan. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Ilmu yang kita dapat hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tidak sampai hilang begitu saja. Ya, kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi, tantangan yang saya hadapi yaitu ternyata masih ada peserta didik yang kurang kerjasama dengan temannya. Hanya memberikan kesempatan kepada temannya untuk menyelesaikan tugas. Kemudian adanya peserta didik yang kurang percaya diri untuk melakukan presentasi hasil kerja kelompoknya. Solusi yang saya lakukan adalah melakukan bimbingan secara individu terhadap peserta didik tersebut. Kemudian membiasakan peserta didik untuk berani berbicara di depan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan kelompok dengan materi yang lain. Testimoni yang pertama dilakukan oleh Ibu Ayu Sri Rezeki SPD selaku Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Luksuko. Testimoni yang kedua dilakukan oleh siswi kelas 1 atau kelas 10 SMA Negeri 1 Luksuko. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.